kita masih bisa berkumpul di Masjid Raudatul Ulum dalam acara pesantren kilat dengan tema dengan Ramadan membentuk generasi yang Islami, berkualitas, totalitas, dan cerdas. Yang pertama, pembukaan. Kedua, pembacaan ayat suci Al-Quran. Ketiga, sambutan. Keempat, ceramah agama. Kelima, doa. Dan yang keenam, penutup. Untuk kelancaran acara pada hari ini, marilah kita bersama-sama mengucapkan lafaz basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Quran Surat Al-Baqarah ayat 183 sampai 185. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang sebelum kamu agar kamu bertakwa. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Tabi'un. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabi ajmain. Amma ba'du. Rabbi shrah sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Yang saya hormati Al-Mukarram Bapak Ustadz Purnairawan MAG yang hari ini sudah sama-sama hadir di antara kita. Yang saya hormati Bapak Ibu Wakil Kepala Sekolah beserta Bapak Ibu Dewan Guru dan yang Ibu cintai anak-anakku kelas 10 dan kelas 11. Marilah kita tidak henti-hentinya memanjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana pada hari ini kita semua dalam keadaan sehat walafiat, sehingga kita bisa melingkarkan kaki untuk bisa sama-sama memperingati acara Nuzulul Quran dan pembukaan pesantren kilat untuk kelas 10. Salawat serta salam senantiasa kita sanjung agungkan pada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW, yang tentunya syafaatnya akan selalu kita rindukan di yaumil akhir kelak. Amin amin ya rabbal alamin. Yang pertama adalah mungkin ucapan selamat datang Pak Purna. Baru kali ini nih Pak bisa ngundang Bapak. Setelah sebelumnya kita kemarin ketika Isra Miraj ya Pak Mahlil ngundang, ternyata waktunya bersamaan dengan jadwal-jadwal yang lain ya. Sebetulnya kami kalau Pak Purna Pak, saya sering, karena saya jemaah Masjid Al-Buddha Pak di Beringin Raya Kemilik, jadi makanya saya rekomendasikan tolong dikontak beliau ini ya, supaya karena kita anak-anakku tidak ribut ya. Nanti Pak Ustadznya ini, Pak Ustadz ini ketua apa Pak? FKUB ya,
FKUB nanti beliau jelaskan lah. Nah, jadi kita bisa belajar banyak ya dengan beliau. Anak-anakku, memperingati Nuzul Quran tentunya ini bukan suatu hal yang selalu rutin kita laksanakan, tetapi kita seyogianya mengambil hikmah dari perjalanan sejarah Islam ini. Apa kenapa Allah menurunkan Al-Quran di 17 Ramadan ya. Mungkin pasnya ini tidak pas kita ya, hari ini mungkin ada yang 15, ada yang 16 melaksanakan ibadah saumnya. Tetapi untuk memperingati saya kira tidak terlalu jadi masalah, karena kita juga sekalian dengan pesantren kilat ini. Anak-anakku, tentunya dengan diturunkannya Al-Quran untuk umat Islam ini menjadi suatu pedoman yang harus dipedomani. Pesan ibu, Al-Quran yang sudah diturunkan dengan sangat sempurna ini tidak hanya setahun sekali ya. Ketika Ramadan datang baru buka Al-Quran ya. Jadi jadikan ini suatu gaya hidup untuk selalu membaca Al-Quran ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Ustadz mau tanya nih, apa hukumnya kalau mengucapkan salam? Apa hukumnya kalau menjawab salam? Wajib semua ya. Terus anak-anakku sekalian, ada maling. Kalau maling itu biasanya kan perbuatan buruk. Mesti kalau ketahuan polisi ditangkap sama polisi, dipenjara. Tapi ada satu maling, tapi justru masuk surga dengan maling itu. Namanya maling salam. Jadi anak-anak sekalian, hukum mengucapkan salam itu sunnah nak. Kita mengucapkan salam duluan itu sunnah. Artinya apa? Sunnah itu kita dapat pahala tambahan ya, pahala yang di luar yang seharusnya. Makanya kalau kita mau pahala tambahan, orang yang mengucapkan salam duluan itu jauh lebih baik sesungguhnya daripada yang menjawab ya. Nah kemudian menjawab salam itu wajib hukumnya. Jadi mengucapkan salam itu sunnah, menjawab salam itu jadi wajib. Jadi kalau ada orang salam terus kita diam atau ngobrol, pasti dosanya itu. Kalau tidak diulang langsung ada catatan di sininya. Ada catatan dosa ya. Oleh karena itu anak-anakku sekalian ya, menjawab salam itu wajib. Kita ulang ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, terima kasih. Terus ada namanya maling salam. Maling salam itu begini loh nak. Kalian masih istirahat, kebetulan ada tamu ingin nemui bu kepala sekolah atau guru yang lain. Itu jelas tamunya bu kepala atau tamunya bapak dan ibu guru, bukan tamu kalian. Tamunya itu salam dengan bu kepala atau bu bapak ibu guru, Assalamualaikum. Terus kalian dengar gitu loh, kalian langsung nimpali waalaikumsalam. Nah itu namanya maling salam nak. Maling saja dapat surga, apalagi kalau dijawab langsung. Jadi luar biasa, dibiasakan anak-anakku sekalian. Banyak yang kepengen jawab salam itu, tapi ternyata suaranya enggak keluar dari mulutnya ya. Jadi kita bersyukur bahwa ternyata kita diberikan Allah suara yang bisa keluar, makanya langsung kita jawab. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wa syukrulillah wa ni'matillah, la haula wa la quwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah ilaha wahida wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Qala Allah ta'ala fil ayatil karim, sahru Ramadan alladzi unzila fihil Qur'an hudal linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan.
Wa qala wal asri innal insana lafi husrin illal ladzina amanu wa amilus solihati wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Shadaqallahul azim. Yang terhormat Ibu Kepala Sekolah SMA 5 Kota Bandar Lampung, Ibu Hajah Hayati Nupus MPD. Kemudian yang kita hormati Bapak dan Ibu Wakil Kepala Sekolah. Kemudian yang kita bangga-banggakan, kita takzimi Bapak dan Ibu guru kita yang sempat hadir pada pagi hari ini, dan anak-anakku sekalian yang dimuliakan oleh Allah. Secara khusus saya sampaikan salam hormat kepada kakanda saya Mahlil, secara khusus Bu Kepala, karena beliau ini guru saya masalahnya ya. Insyaallah guru tapi sekaligus lawannya kalau di lapangan badminton. Ya, Bapak Ibu dan anak-anakku sekalian yang dimuliakan oleh Allah, hari ini luar biasa perhatiannya kepala sekolah dan sekolah kita dengan kita, terutama anak-anakku sekalian, bahwa ternyata sekolah ini bukan hanya tempat cari ijazah, tapi ternyata Bapak dan Ibu guru kepengen betul supaya kalian ini berhasil. Maka dilaksanalah kegiatan-kegiatan ini ya. Oleh karena itu kita bersyukur kepada Allah. Bersyukurnya itu anak-anakku sekalian, bersyukur itu kan ada 3 tingkatan. Pertama bersyukur dengan lisan, yang kedua bersyukur dengan hati, ketiga bersyukur dengan perbuatan. Bersyukur dengan lisan itu seperti apa sih Pak Ustadz? Kalau dengan Allah kita spontanitas ngomong alhamdulillah, dengan manusia terima kasih. Tapi ternyata nggak mudah loh ngomong alhamdulillah sama terima kasih itu Bu Kepala. Saya pernah lihat ada satu acara di Trans TV, acara terima kasih. Jadi siapa yang menolong dan ditolong, atau yang membeli atau dibeli gitu, yang duluan ngomong terima kasih langsung dilingkeri oleh kru televisi, itu dikasih hadiah. Saya pikir awalnya kurang kerjaan ini kru televisi, tapi setelah saya perhatikan betul, karena ternyata sekarang sudah begitu mahal dan susahnya ucapan terima kasih itu. Padahal spontanitas kita ngomong terima kasih itu tanda bahwa kita sudah lulus bersyukur dengan lisan, dengan manusia. Spontanitas ngomong alhamdulillah itu ternyata itu tanda bahwa kita sudah lulus ngomong atau bersyukur dengan lisan kepada Allah. Tapi berat loh. Kadang-kadang Ibu Kepala, orang tua nyuruh anaknya beli atau sesuatu, kadang-kadang berat betul. Belum tentu orang tua itu ngomong terima kasih sama anaknya. Si bapak nyuruh si ibunya, ya, padahal minta diambilin apa. Nah bapak-bapak ini kan kadang ego, bapak banget gitu loh. Hanya ngambil air aja sebenarnya kan bisa, minta sama istrinya diambilin air. Tapi yo pernah nggak suaminya ngomong terima kasih? Masya Allah. Padahal spontanitas ngomong terima kasih itu tandanya kita lulus loh bersyukur dengan lisan. Begitu pula ibu-ibu nyuruh anak-anak, nak tolong nak kesana nak, gitu loh. Ya nyuruh, ya. Belum tentu ibu-ibu guru ini spontanitas ngomong terima kasih dengan anak-anak. Kenapa? Hanya karena nganggap anak-anak alah siswa kita. Padahal spontanitas kita ngomong terima kasih itu tanda kita sudah lulus bersyukur dengan lisan. Masya Allah. Yang kedua bersyukur dengan hati. Yang ketiga bersyukur dengan perbuatan. Nggak mudah juga loh bersyukur dengan perbuatan itu, Bapak Ibu sekalian. Nah, makanya Bapak Ibu sekalian, hidup ini yang nggak bisa kita hindarkan, satu tua, yang kedua mati. Nah, nggak mau tua pun hari ini kita tetap besok hari Kamis, nggak bisa ditahan-tahan. Ada nggak yang bisa nahan malam ini supaya besok nggak jadi siang? Nggak ada. Terus tanda-tanda mulai tua itu mudah lo ngelihatnya, Bu. Gimana Pak Ustadz kalau duduk harus nyender? Biasanya ciri-ciri sudah mulai tua loh. Iya.
Terus kalau bapak ibu guru baru duduk 5 menit sudah 3 kali ganti gaya bu kepala. Ya, kadang-kadang bersila, kadang-kadang bersimpu, kadang-kadang dipukul-pukul kakinya. Pas ditanya kenapa dipukul-pukul bu, semutan. Padahal jarang loh anak-anak seumuran segini nih semutan. Pasti semutan tuh karena sudah tua Bapak Ibu sekalian. Makanya kita harus bersyukur Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah. Nah, saya mau tanya nih, Pak Ustadz mau tanya, nak, kalian tahu behel gigi? Ada yang pasang behel? Ada nggak? Ada. Berapa sih harganya behel itu? Mahal. Paling murah itu berapa ya, Bu? 2 juta. Paling murah itu yang paling murah, ya. Tapi ada yang sampai 12 juta. Itu behel mahalnya bukan main. Tapi Pak Ustadz mau tanya, yang mahal itu behelnya apa giginya? Hah? Pak Ustadz mau tanya, yang mahal behel apa giginya? Pasti giginya. Kenapa? Semahal apapun behelnya itu kalau nggak punya gigi bisa dipasang nggak? Ternyata nggak bisa dipasang Bapak Ibu sekalian. Kenapa? Yang lebih mahal itu produk Allah. Karena produk Allah nggak pernah ada produk gagal, nak. Yang jadi gagal itu produk manusia. Kalau produk Allah nggak ada cerita gagal. Ada HP yang harganya sekarang sampai 40 juta bahkan lebih. Kalian sekarang ini ada rata-rata HP-nya aja harganya 5 juta. Pak Ustadz mau tanya, yang mahal HP-nya apa kupingnya? Hah? Kenapa? Semahal-mahal apapun HP itu, ternyata kalau kupingnya tuli, kira-kira berharga nggak HP itu? Nggak berharga ternyata. Ternyata jauh lebih mahal produk Allah. Makanya kita harus bersyukur anak-anakku sekalian. Hari ini kita ingin pandai mensyukuri itu semua dengan cara belajar dari Al-Quran. Anak-anakku sekalian tahu Al-Quran? Al-Quran tahu? Kitabnya siapa? Kitab Samawi ada berapa? Yang turun dari langit ada berapa? Pertama Zabur, kedua Taurat, ketiga 4 Al-Quran. Zabur diturunkan sama Nabi siapa? Daud. Taurat sama Nabi? Injil sama Nabi? Al-Quran kepada baginda Rasul kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Anak-anakku sekalian, Al-Quran itu surat Tuhan kepada kita. Coba, yang namanya surat itu, nak, pastilah berasal dari sesuatu. Ini surat langsung dari Allah. Isi surat itu biasanya pemberitahuan atau informasi yang harus diketahui oleh penerima surat, baik dia harus lakukan atau yang nggak boleh dia lakukan. Makanya Al-Quran itu surat Tuhan kepada kita. Diturunkan melalui seorang tukang pos sangat mulia betul. Namanya malaikat Jibril. Dititipkan kepada seorang manusia agung. Ya, karena kita nggak bisa nerimanya semua, maka dititipkan dengan seorang manusia agung bernama Rasul kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Anak-anakku sekalian, Al-Quran turun kepada baginda Rasul ini, anak-anakku sekalian, enggak sembarangan. Ya, Rasulullah itu serius dulu, ya. Dengan cara apa? Berhalwat di Gua Hira. Gua Hira itu ada di Mekah, lebih kurang 25 kilo dari Mekah, dari Masjidil Haram. Nah, tingginya itu lebih kurang sekitar 1,5 kilo tingginya. Dia berhalwat, berdiam diri, merenung, memikirkan alam semesta. Mau jadi apa alam ini? Tiba-tiba anak-anakku sekalian, di malam 17 Ramadan datanglah malaikat Jibril.
merangkul beliau sampai napasnya agak terengah-engah anakku. Masya Allah, luar biasa. Apa kata malaikat Jibril? Wahai Muhammad, Iqra. Apa artinya Iqra itu? Bacalah. Sampai 3 kali Iqra. Ma'ana biqari, kata Rasulullah. Saya nggak bisa baca loh, mau baca apa? Ditanya, disuruh lagi Iqra. Ma'ana biqari, saya tidak bisa baca. Baru dilanjutkan oleh malaikat Jibril, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Bacalah dengan nama Tuhanmu yang maha menciptakan. Wah, sampai ayat 5. Habis itu langsung menggigil Rasulullah. Nggak pernah didatang-datangi sesuatu, ini didatangi langsung pulang. Ya Allah, menggigil, minta diselimuti sama istrinya. Ibu Siti Khadijah, anak-anakku sekalian, langsung diselimuti oleh ibunda Siti Khadijah. Nah, inilah luar biasanya anakku. Jadi nuzulul Quran itu pertama ngajarkan bahwa berkah Allah itu nak, doa cepat terkabul itu nak, pertama nak, kalau kita khusyuk nak dalam melaksanakan ibadah dan doa. Yang kedua, serius dalam berdoa. Ini doanya tapi sembari belang-belong, matanya kemana-mana. Makanya sholat itu nak, kalau kita sholat disuruh, diajarkan Rasulullah, kalau sholat mata kita harus melihat kemana tempat kita sujud nanti. Seperti ini sholatnya, mata kita nggak boleh nanar kemana-mana. Ini sholatnya nanar kemana-mana, gimana mau khusyuk ya? Akhirnya kan di dinding ngelihat aja cecek kawin. Pas Allahu Akbar, ada cecek kawin. Rupanya gitu cecek kalau kawin ya. Akhirnya kan hilang konsentrasinya, khusyuknya. Makanya kalau kita sholat itu harus ngelihat di mana kita tempat sujud gitu. Nah, begitu pula baginda Rasul. Nah, pulang itu disampaikan kepada Ibu Siti Khadijah. Ibu Siti Khadijah langsung percaya, Bu. Jadi apa hikmah yang bisa kita ambil? Sebuah kepercayaan antara seorang suami dengan seorang istri. Sebuah kepercayaan antara pacar dengan pacar. Jadi ternyata pertama yang diajarkan adalah sebuah kepercayaan. Jadi Ibu Siti Khadijah percaya betul dengan suaminya, yaitu baginda Rasul kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, sehingga nurut Bapak Ibu sekalian. Karenanya pas disuruh selimuti, diselimuti. Nah, saya mau tanya Bu, ini Rasulullah kan berhari-hari khalwat di Gua Hira. Nah ibu-ibu, kalau suaminya ngilang beberapa hari, terus pulang-pulang minta diselimuti, kira-kira langsung diselimuti apa diinterogasi ya? Pas diintegrasi, karena dari mana ini? Mana HP-nya? Sini HP-nya. Nah, Masya Allah, Bapak Ibu sekalian. Kenapa? Karena sebenarnya yang terjadi adalah sebuah kepercayaan. Ya wajar Bapak Ibu sekalian, karena kepercayaan ini kan mahal Bapak Ibu sekalian, anak-anakku juga. Makanya puasa ngajarkan kita supaya kita memiliki sifat kejujuran. Saya senang betul dengan judulnya ini ya. Dengan Ramadan kita membentuk generasi Z yang islami, kualitas, totalitas dan cerdas. Ternyata memang sekarang ini yang dicari bukan cuma cerdasnya, tapi harus benar juga. Karena banyak orang pintar sekarang, tapi belum tentu benar, anak-anakku sekalian. Nah sekarang SMA 5 kepengen menjadikan kalian pintar dan juga menjadi benar. Masya Allah. Saling percaya diajari oleh puasa kita supaya jujur, anak-anakku sekalian. Sekarang Pak Ustadz mau tanya, kalau umpama ditanya puasa, tadi Pak gurunya nanya, ada siswa yang ditanya, puasa nggak puasa? Kita kan percaya, karena kita kan nggak tahu, ya. Sesungguhnya, karena yang tahu puasa nggak puasa itu cuma Allah, anak-anakku sekalian. Tadi pagi kalian sikat gigi, ternyata kumur-kumur, ada airnya yang diminum, nggak ada yang tahu kan?
hanya kita kepada Allah. Makanya kita dididik untuk jujur, anak-anakku sekalian. Begitu pula dengan ibu-ibu sekalian. Istri percaya dengan suami itu karena memang suami bisa dipercayai. Jangan seperti ada ceritanya loh, Bu. Suaminya pulang kerja pengen buat teh. Jadi kata ibunya, Bapak buat sendiri aja dulu ya. Ibu lagi repot ini. Iya, semangat dia ke dapur mau buat teh, Pak. Ternyata udah disiapkan oleh istrinya di dapur itu. Toples-toplesnya sudah ditulis. Ada gula, ada micin, ada garam, ada kopi. Nah, pas dia mau buat teh itu, kaget dia. Karena pas dia buka toples yang tulisan gula itu, ternyata isinya garam. Ya, pas dibukanya toples yang isinya micin, ternyata gula. Protes bininya. Loh, Pak, kenapa ini, Pak? Kok ini beda-beda sih isinya? Masa tulisannya garam, isinya micin, kok yang micin isinya gula? Loh, apa kata bininya? Ya iyalah, Pak, saya kan belajar dari HP Bapak. Kemarin pas saya buka-buka HP Bapak, namanya Siti Aminah, Bapak ganti Ahmad Bakir kemarin itu. Masya Allah. Nah, Bapak Ibu sekalian, sebuah kepercayaan. Gitu juga dengan kalian, anak-anakku sekalian. Kehormatan seorang wanita itu, anak-anakku sekalian, terutama yang siswi-siswi, kehormatannya itu, harga dirinya itu manakala dia mampu menjaga kehormatan, terutama benteng terakhirnya keperawanannya. Jadi kalau ada cowok-cowok yang ngomong, yuk kita yuk, nanti saya tanggung jawab, bohong. Oh, tanggung jawab apa? Wong masih SMA kamu tanggung jawab. Jelas bohongnya itu. Dan kalau sudah seperti itu, hancurlah masa depan dari seorang anak perempuan itu. Harga diri seorang anak perempuan itu ada di mahkotanya itu. Makanya saya sedih kemarin, Pak Bu Kepala, kita dikemiling Bu Kepala. Anak SMP kelas 2 hamil. Yang menghamilinya anak kelas 1 SMA. Allahu Akbar. Yang Pak Ustadz pikirkan bukan masalah hamilnya, nak, tapi mau diapain tuh? Mau diapain tuh anak? Yang ngamilin itu juga masih kelas 1 SMA. Mau ngasih apa kalian, nak? Ya, mau ngasih apa kalian? Makanya ketika mau ingin berbuat sesuatu itu, ya harus berpikir panjang. Nah, yang kedua, hikmah nuzulul Quran ketika baginda Rasul pulang itu. Suaminya dilayani dengan baik. Kenapa? Karena istrinya selalu berbaik sangka. Selalu berbaik sangka. Jadi kalau pikiran kita, kalau badan kita mau sehat, Bapak Ibu sekalian, yang kita tanamkan itu memang harus selalu berbaik sangka. Tenang pikiran kita. Kita ini kadang-kadang mohon maaf, stresnya itu kena darah tinggi, jantungan, segala macam salah kita saja. Bukan salah karena makanan, tapi juga pola pikir kita yang tidak bisa kita kendalikan. Selalu berburuk sangka aja sama orang. Sehingga kita nggak tenang, Pak Ibu sekalian. Wih, apa sih itu? Lihat tuh. Bu Kepala itu begini. Wah, berburuk sangka aja. Nah, sehingga nggak tenang. Oh, saya kok dikasih jam segini ya, terus begini. Berburuk sangka aja, sehingga nggak tenang hidupnya. Kalau mau tenang hidup, selalu berbaik sangka. Kenapa? Karena yang namanya sakitnya manusia itu ada dua macam. Ada sakit lahir, ada sakit batin. Sakit lahir itu contoh, panuan, kurapan, sakit kepala, sakit jantung, sakit ginjal, itu sakit fisik. Ada namanya sakit batin atau sakit hati. Sakit batin itu contohnya pemalas, ingat loh. Yang kedua pengeluh. Yang ketiga iri dan dengki. Yang keempat sombong. Itu penyakit batin, penyakit hati, anak-anakku sekalian. Jadi kalau kalian males ngaji, males belajar, tuh penyakit tuh. Itu penyakit itu. Penyakit apa Pak Ustadz? Penyakit batin. Penyakit batin. Makanya harus disembuhkan. Bagaimana cara menyembuhkannya? Harus ditumbuhkan kesadaran.
Apa beda penyakit lahir dengan penyakit batin? Kalau penyakit lahir itu biasanya duluan kita sendiri yang tahu ketimbang orang lain. Contoh, kita ngelihat ada seseorang naik turun mobil, rumahnya bagus tingkat, mobilnya ada 3, bajunya bagus. Yang di pikiran kita kan, alang enaknya hidup bapak itu ya. Ternyata kita nggak pernah tahu kalau dibalik bajunya yang bagus, mobilnya yang bagus, segala macam yang bagus itu, ternyata bapak itu kena ginjal, kena kencing manis, kena jantung dan sebagainya, nggak tahu kita. Kalau dia nggak ngomong. Nah, makanya yang namanya penyakit lahir itu duluan dia sendiri. Beda dengan penyakit batin. Kalau penyakit batin itu biasanya duluan orang luar tahu ketimbang dirinya sendiri. Ada seseorang yang iri, dengki. Apa sih ciri-ciri iri itu, nak? Senang melihat orang susah, susah melihat orang senang. Itu namanya sifat iri, nak. Nah, jadi kalau kita ngelihat kawan, dia ini mau maju, justru kita jatuhin. Nah, itu penyakit batin namanya, nak. Penyakit batin. Senang melihat orang susah, susah melihat orang senang. Nah, biasanya penyakit batin itu duluan orang lain tahu. Coba kita ngomong dengan seseorang yang memang iri. Bu, ibu ini nggak boleh loh. Itu iri loh, Bu. Jelas ditempelengnya muka kita, Bu. Bahkan nggak ditegur berhari-hari. Kenapa? Dia nggak sadar kalau sesungguhnya dia sedang sakit. Itu penyakit batin itu, Bapak Ibu sekalian. Nah, Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah. Yang kedua, apa yang diajarkan oleh Allah melalui Al-Quran? Iqra. Maksudnya bacalah. Pak Ustadz mau tanya, ada nggak yang dari kampung nih? Ada nggak yang dari kampung? Ada. Coba nunjuk yang dari kampung. Nah, terus ada yang dari kota. Ada yang anak bapaknya 5. Ada nggak? Nggak usah malu-malu, nak. Coba ini yang dari kampung tadi, ini, nak. Sini, nak. Yang baju putih, sini. Sini, nak. Maju, nak. Berdua. Yang di sampingnya juga kan? Sini. Sini. Pak Ustadz mau tanya. Boleh pinjam mic-nya ya, Bu? Ya. Sini, berdiri sini. Jangan belakangnya ibu kepala. Namanya siapa? Panji, Pak. Panji dari mana? Dari Waikanan. Dari Waikanan, jauh banget ya. Hebat ya, dari Waikanan sekolah di SMA 5. Masya Allah, Masya Allah. Bapaknya kerja apa, nak? Tani, Pak. Tani. Terus berapa saudara, nak, kamu, nak? 4. Kamu anak keberapa? Kedua. Anak kedua. Dari berapa saudara? Dari 4. Dari 4 saudara. Oh, anak kedua dari 4 saudara. Ini anak petani ya, nekat hidup di Bandar Lampung hanya karena ingin supaya sekolahnya berhasil. Ini sama. Pak Ustadz juga orang kampung. Kemudian jangan-jangan Bu kepala sekolahnya juga orang kampung juga. Pak Malil ini juga orang kampung juga. Coba anak-anakku sekalian. Umpama anak-anakku sekalian, Pak Ustadz mau tanya lagi. Kalau bapaknya ada berapa saudara? Ada 4, Pak. Ada 4. Ya. Yang pertama jadi apa? Yang pertama Bapak Tani. Tani. Yang nomor 2? Tani semua, Pak. Tani semua. Ya. Nah, anak-anakku sekalian, kenapa Pak Ustadz tanya seperti ini, anak-anakku sekalian? Ternyata Bapak Ibu sekalian, dia anaknya seorang petani. Karena ingin berhasil, maka keluar. Salah satu yang diajarkan oleh Rasulullah itu, kalau kalian ingin berhasil harus hijrah. Harus hijrah. Bapak Ibu sekalian, saya juga mau cerita, anak-anakku sekalian. Saya 9 saudara loh, nak. Anak seorang petani, 9 saudara. Kampung saya di Lampung Barat sana, jauh betul. Ya. Kami sekolah dulu SD, waktu SD ada 40 orang. Dan yang keluar ke Bandar Lampung ingin sekolah itu hanya 2 orang. Ternyata dari 40 orang anak-anak itu, Bapak dan Ibu sekalian, yang bisa berhasil pendidikannya yang berani keluar itu. Saya dengan kawan yang satu.
Yang lain 38 orang itu sekarang mohon maaf jadi petani semua juga. Jadi petani semua juga. Nah, maksud Pak Ustadz kenapa Bapak Ibu sekalian? Ternyata kalian siswa-siswi SMA 5 ini yang lebih kurang 1000-an anak ini ya belum tentu nasibnya akan sama. Silakan nak, duduk nak, gak apa-apa nak. Belum tentu kalian nasibnya akan sama nak. Terus ya, dari anak 9 saya kebetulan anak-anakku sekalian ada yang jadi petani, ada yang jadi supir, ada yang jadi pegawai, ada yang jadi tentara dan sebagainya. Padahal lahir dari rahim yang sama, lahir dari perut yang sama. Ternyata nggak sama nasibnya anak-anakku sekalian. Sama dengan kalian ini nanti. Kalian sekolah di SMA 5 ini belum tentu sama nasib kalian ini nanti nak. Tergantung bagaimana kalian mensikapinya, serius apa tidak. Kalau sekolah sudah luar biasa, pelajaran sudah diberikan, disiplin sudah dididik, mulai hari ini sekarang kalian dikasih pesantren kilat dan sebagainya, artinya inginnya sekolah ini supaya kalian punya masa depan yang baik, supaya kalian punya masa depan yang bagus. Tapi semua nanti bukan tergantung sekolahnya ini lagi, tergantung dengan kalian. Nah, makanya kata Allah dalam Al-Quran, Iqra, bacalah. Karena orang mau berhasil atau tidak itu tergantung kemauan dia mau belajar apa tidak. Ini ibu kepala sekolah ini sama dengan kita. Dulu melalui SMA juga seperti kita nak. Bapak-bapak ibu guru ini juga sama. Kalau ditanya dengan Bu Kepala Sekolah dan Bapak Ibu Dewan Guru ini, saya yakin satu kelas juga nggak sama nasibnya. Jangan-jangan ada kawan kita yang pemulung, jangan-jangan ada kawan kita yang tukang, jangan-jangan ada kawan-kawan kita yang pengemis hari ini, Bapak Ibu sekalian. Padahal sama sekolahnya dulu, satu kelas kami itu. Tapi kenapa kok yang lain tidak berhasil? Oh, itu nasib, bukan nasib. Nah, tapi karena tidak serius dalam belajarnya. Tapi kalau serius dalam belajarnya, Iqra kata Allah, belajar dengan benar, inilah hasilnya. Kenapa Bu Kepala Sekolah ada di sini? Karena ilmunya belajar baca. Begitu juga dengan ibu-ibu guru yang lain ini. Bukan hanya karena nasibnya, tapi karena keinginannya benar untuk belajar. Pak Ustadz sekarang diundang oleh SMA 5 dan ceramah kemana-mana, ya, bukan karena ustadznya aja, tapi karena punya ilmu anak-anakku sekalian. Tadi Bu Kepala nyampaikan, saya kalau tugas hari-hari, Bapak Ibu guru sekalian, saya kebetulan naib Kepala KUA Kecamatan Kemiling, dan saya nggak pamer, cuma hanya nyampaikan dengan anak-anakku sekalian. Saya kebetulan KUA Teladan Nasional nomor 3 Bu Kepala se-Indonesia. Dari 5.700 KUA se-Indonesia, kebetulan saya teladan nasional tingkat 3. Saat ini kebetulan dipercaya juga sebagai ketua PW APRI. Apa APRI itu Pak Ustadz? Asosiasi Penghulu Republik Indonesia. Jadi yang namanya KUA dan penghulu selampung pasti kenal dengan Ustadz Purna. Kenapa Bapak Ibu sekalian? Karena saya ketuanya. Dan kebetulan dipercaya oleh pemerintah kota sebagai Ketua Forum Kerukunan Umat Beragama Kota Bandar Lampung. Jadi kawan saya banyak dari Hindu, sering masuk ke pura, kemudian di Buddha sering keluar masuk vihara. Begitu pula dengan gereja dan sebagainya. Tapi bukan untuk sembahyang, tapi ngeliat. Loh, kenapa bisa begitu Pak Ustadz? Karena ilmu nak. Karena sudah janji Allah, yarfa'illahul ladzina amanu minkum wallazina utul ilma darajat. Sesungguhnya Allah akan menaikkan derajatnya. Pertama, yang bisa naikkan derajat itu karena beriman. Nah, beriman.
Karena dengan iman itu kita punya harga diri. Contoh, cewek dengan cowok. Kalau ceweknya punya harga diri, pasti dia jaga diri. Ya, nggak mau dia diajak yang aneh-aneh. Maka Allah akan jaga derajatnya. Yang cowoknya juga nggak mentang-mentang, nggak memanfaatkan situasi. Oh, ini cewek saya, justru dijaganya. Maka Allah pasti akan naikkan derajatnya. Tapi kalau ada cowok yang nggak bisa ngejaga harga diri cewek, maka satu saat pasti akan dijatuhkan sejatuh-jatuhnya oleh Allah. Begitu pula kalau cewek nggak mampu menjaga harga dirinya, maka satu saat dia pasti akan jatuh. Nah, makanya luar biasa judulnya ini, ya, kualitas, totalitas, dan cerdas anak-anakku sekalian. Saya diajari oleh kiai saya dulu. Gini Bu Kepala, Purna kata dia, saya cuma pesen, pertama kalau kamu mau berguna nanti, 3 jimat yang saya kasih. Apa jimatnya? Pertama kata dia, rumusnya hidup ini kalau mau enak, banyak baca, banyak tahu, banyak jalan, banyak lihat, banyak bergaul, banyak saudara. Benar ternyata. Banyak baca pasti banyak tahu. Nah, hari ini pasti ada koran. Kalau di antara kita ini, terutama ibu bapak guru yang sudah duluan baca koran hari ini, pasti jauh lebih banyak tahu. Pasti lebih banyak tahunya ketimbang dengan yang tidak baca. Ternyata yang namanya baca Iqra itu memang memberikan informasi yang luar biasa. Yang kedua, banyak jalan, banyak lihat. Yang Bu kepala sekolah di Kemiling, ujung sana loh, di atas gunung sana, ya. Dibanding dengan bapak ibu yang rumahnya di dekat Perumnas Wai Halim ini, pastilah banyak yang dilihat oleh Bu kepala sekolah di jalan kebanding dengan yang ada di dekat. Terjadi kejadian-kejadian di jalan, pasti banyak yang dilihat oleh Bu kepala sekolah. Yang ketiga kata kiai saya, banyak bergaul, banyak saudara. Kenapa? Hidup ini nggak selamanya kita bisa seperti itu. Bapak ibu sekalian, mungkin kan ngajar di sini, Bu kepala sekolah, paling kan jadi kepala sekolah di sini kan hanya 5-6 tahun kan Bu. Tapi setelah itu pindah lagi ke tempat yang lama dan sebagainya. Tapi ketika meninggalkan sesuatu yang baik, justru kebaikannya itulah yang akan dikenang, tidak ada batas luar biasa. Makanya anak-anakku sekalian, kata kuncinya kalau mau berhasil itu adalah belajar. Nah, belajar Iqra. Kalau kalian nggak percaya, buktilah nanti. Jangan-jangan di antara kalian ini satu kelas nanti kalian lihat sendiri. Jangan-jangan ada yang jadi gubernur, ada yang jadi DPR, ada yang jadi wali kota. Amin. Ada yang jadi PNS, ada yang jadi tentara. Tapi jangan-jangan juga jadi ada nanti yang tukang kredit, tukang kayu, ada juga petani, ada juga mungkin yang nanti akan pedagang dan sebagainya, tergantung dengan keseriusan kalian nanti. Saya, Bu kepala sekolah dan guru-guru ini udah merasakan betul. Sekarang ini akan ada temu alumni ya Bu ya. Apa namanya? Reuni. Nah, reuni itu anak-anakku sekalian, kalau kita berhasil, busung dada kita ini jalan. Percaya kita mau hadir di reuni itu. Kenapa? Kita berhasil. Coba kalau kita nggak berhasil, ternyata ada reuni SMA 11, SMA 5 ya, kelas berapa ya? 11 sekian gitu. Nanti ada reuni, Bapak Ibu sekalian. Anak-anakku, kalau kalian berhasil nanti pede betul jalannya. Mau hadir reuni itu juga pede betul. Tapi karena tidak serius pada saat ini, diundang reuni, malu-malu mau datang. Nggak pede mau datang. Kenapa? Kawan-kawannya berhasil, ternyata dia tukang pungut sampah. Siapa yang salah? Apa Tuhan yang salah? Apa orang tuanya yang salah? Apa gurunya yang salah? Tidak, kita sendiri. Makanya Allah perintahkan kita sekali lagi, Iqra, kata Allah, bacalah, karena dengan membaca itu pastilah kalian akan jadi pinter. Kalau pendapatan beda sekarang, ya itu juga karena ilmu. Nah,
itu juga karena ilmu. Kalau Bapak Ibu sekolah, kepala sekolah dan guru ini sekarang naik mobil, itu juga karena ilmu. Kalau bukan karena ilmu dan keseriusan, belum tentu pula bawa mobil sekolah hari ini, Bapak Ibu sekalian. Nah, jadi mudah-mudahan dengan nuzulul Quran hari ini, anak-anakku sekalian, kalian akan menjadi sosok yang berkualitas. Bukan hanya pinter cara berpikir, tapi benar. Benar apa? Akhlaknya. Karena akhlak ini yang membuat seseorang itu punya nilai, nak. Walaupun pinter, kalau nggak punya akhlak, nggak disenangi orang, nggak, nak? Tapi ada orang yang nggak terlalu pintar, ada siswa-siswi yang nggak terlalu pintar, tapi akhlaknya bagus, sopan. Bu, senang betul bu guru dengan bapak gurunya, senang betul kepala sekolahnya. Kenapa? Akhlaknya bagus, nak. Nah, kalau dia akhlaknya pintar, akhlaknya bagus, luar biasa. Ada juga yang nggak pintar tapi akhlaknya bagus, ini juga luar biasa. Ada yang akhlaknya nggak bagus tapi pinter, masih mendingan. Yang parah itu udah nggak pinter, nggak punya akhlak juga. Ya Allah, masa kalau dipanggil Pak Guru dan Bu Guru apa bu? Wah, nggak punya akhlak itu namanya, nak. Dulu pas Pak Ustadz di pesantren diajarin, nak, bukan dijadikan budak, nak. Kami di pesantren dulu, Bu Kepala, kalau dipanggil atau ngadap dengan gurunya, lewat di depan gurunya, kami dulu jalannya gini loh, Bu. Bukan disuruh jadi budak, tapi diajari akhlak yang luar biasa kalau di depan guru. Dulu kita diajari akhlak sama orang tua kita dulu. Kalau ada kita ikut jalan di depan orang tua atau yang lebih tua, kita pasti nunduk. Tangan kita seperti ini. Ini akhlaknya bagus, nak. Ini yang akhlaknya bagus. Ini enggak. Di situ ada guru, di situ ada orang tua. Enggak bicara numpang langsung. Wah. Nah, itu kelihatan betul, ya, enggak punya akhlak. Maka biasanya anak yang seperti itu enggak punya nilai, nak. Enggak punya nilai sama sekali. Makanya anak-anakku sekalian, luar biasa sekolahnya hari ini. Ingin mendidik kalian supaya menjadi orang yang cerdas dan juga berkualitas dan juga memiliki kredibilitas. Masya Allah, luar biasa. Terakhir saya ingin pesan sama Bapak dan Ibu Guru. Bapak dan Ibu Guru, satu saat Rasulullah menyampaikan kepada para sahabatnya, nanti di akhir zaman, hari kiamat itu, ada 4 orang yang akan dipanggil masuk surga duluan. Pertama, yang dipanggil itu adalah anak yang soleh. Yang kedua adalah orang yang sedekah dermawan. Yang ketiga haji mabrur. Yang keempat seorang guru. 4 orang ini yang akan dipanggil Allah masuk surga duluan nanti. Ketika Allah panggil seorang anak soleh, seorang yang soleh, wahai hambaku yang soleh, engkau sangat pantas masuk surga duluan karena kesolehanmu. Sini engkau masuk surga duluan. Engkau memiliki kehormatan karena kesolehanmu. Apa kata yang soleh ini? Wahai Allah, saya memang soleh, tapi rasanya saya tak pantas masuk surga duluan. Kenapa? Yang membuat saya soleh ini adalah guru-guru saya. Yang pantas masuk surga duluan adalah para guru-guru saya. Mundurlah yang soleh ini. Yang kedua dipanggil, hei engkau dermawan, sini. Engkau luar biasa dermawan sedekahnya. Engkau pantas masuk surga duluan, kata malaikat. Apa kata yang dermawan? Wahai Allah, saya betul dermawan. Kalau diberikan kehormatan masuk surga duluan, juga merupakan kesenangan saya. Tapi saya bisa dermawan ini karena ajaran dari guru-guru saya. Karenanya saya tak mungkin jadi dermawan kalau bukan karena guru-guru saya. Yang pantas masuk surga duluan itu adalah guru-guru saya. Allahu Akbar. Ya. Mundur yang dermawan, dipanggil lagi yang haji mabrur. Wahai yang haji mabrur, sini. Engkau pantas masuk surga duluan. Apa kata yang haji mabrur? Wahai Allah, saya memang mabrur dalam penilaianmu, tapi saya bisa mabrur dari sekalian juta orang ini karena ajaran guru-guru saya.
Yang pantas masuk surga duluan adalah para guru-guru saya. Allahu Akbar. Apa kata malaikat dan Allah? Wahai guru-guru hamba-hambaku yang senantiasa bersedekah dengan ilmunya, sini kalian paling pantas masuk surga duluan. Allahu Akbar. Kenapa Bapak Ibu sekalian? Bapak Ibu ngajar ini, Masya Allah, anak-anak ini sekarang ini ada 1000-an yang Bapak Ibu ajar. Ini ketika mereka dapat ilmu yang baik, mengalir nilai pahalanya. Itu yang namanya ilmu yang bermanfaat. Setelah itu ternyata mereka ajarkan juga kepada yang lain, mengalir terus mengalir. Mengalir terus mengalir pahalanya. Tapi syaratnya yang duluan masuk surga duluan itu karena kalau gurunya ikhlas juga ngajarnya. Ini kadang-kadang males masuknya. Pas ditanya males, kenapa gajinya habis? Kenapa gajinya habis? Gajinya ternyata ada di BRI. Masya Allah. Ditanya ditahan Mbak Eka rupanya. Padahal yang ngambil gaji itu yang pakai juga dia ya Bu Kepala. Ya untuk apa segala macam? Kenapa harus dikorbankan anak-anak kita hanya karena itu? Masya Allah. Yang tadinya mesti masuk surga duluan, apa kata malaikat? Belakangan ibu ini. Kenapa? Banyak makan duit haram. Kenapa makanya makan duit haram? Karena halalnya gajimu, karena masuk dan ngajar, tapi tidak engkau laksanakan apa yang menjadi kewajibanmu. Haram gaji yang engkau makan itu. Allah. Apa yang Allah? Hah? Coba Pak Ustadz mau tanya hari ini, ada yang hafal surat Waqiah? Ada enggak? Ada enggak? Hah? Ada yang hafal? Enggak ada. Padahal mau Pak Ustadz kasih duit 500.000 kalau hafal tadi. Enggak hafal ternyata ya. Nah, Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, saya kira itu yang bisa saya sampaikan, dan mudah-mudahan di Ramadan ini anak-anakku sekalian kita bisa menata diri. Anak-anakku sekalian, terakhir Pak Ustadz pengen pesan. Kalian ingin ilmu yang bermanfaat? Kepengen berhasil nanti? Satu, kuncinya pertama, harus dekat dengan Allah. Kenapa dekat dengan Allah? Karena kita sekarang hidup di dunia. Rizki itu urusan dunia. Sekarang Pak Ustadz mau tanya, yang megang dunia siapa nak? Allah. Kalau gitu, kalau mau berhasil harus dekat dengan yang megang dunianya. Kita ini kadang-kadang dunianya kita kejar, kepengen pintar segala macam, tapi yang megang dunianya kita jauhi. Yang kedua, raih berkah dari orang tua dan guru kalian nak. Kalau berangkat, kalau yang masih punya orang tua, jangan lupa harus salaman dulu, kemudian baca assalamualaikum ketika berangkat, maka di situ ada langsung Allah timpakan berkah dari orang tua kalian, maka Allah akan bukakan pintu ilmu. Yang kedua, ketika ketemu dengan guru, nggak usah nunggu gurunya ngomong duluan, bacakan salam duluan, sebutkan salam duluan, assalamualaikum Bu, Bapak, cium tangan ibu dan bapak guru, di situ ada berkah nak. Di situ ada berkah. Ketika kalian lakukan 3 persoalan ini, insya Allah kalian akan mendapatkan ilmu yang berkualitas, kalian akan serius, dan nanti insya Allah kecerdasan akan nempel di dalam hidup kalian dan berhasil setelahnya. Amin ya Rabbal Alamin. Terima kasih anak-anakku sekalian. Itu saja yang dapat Bapak saya sampaikan. Ayo kita berdoa, tapi pada saat doa Pak Ustadz nggak kepengen ada yang ngomong, karena yang ngomong itu mengganggu orang doa, ya, dan yang mengganggu orang doa dan ibadah itu pasti setan. Makanya jangan jadi setan di tengah-tengah kawan-kawan kita. Makanya jangan ngobrol, ya. Ya, ala hazihin niyah wal hajah wali kulli niyatin solehah, wa khususun keluarga besar SMA 5 Kota Bandar Lampung, bi barakati suratil Fatihah.
A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi waladdallin. Amin. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin hamdan yuwafi ni'mahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalla wajhikal karim wal azimi sultani. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma ighfir lana dzunubana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbayana shaghira wa li jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Ya Allah yang maha menatap dan maha mendengar, pada saat ini bagian dari itu waktu duhamu, kami berada di masjid rumahmu yang mulia, di waktu yang mulia pula. Kami tengadahkan tangan kami seraya bermohon pinta. Ya Allah, kami mohon ampunkan ya Allah dosa dan kesalahan kami, baik yang sengaja kami lakukan atau tidak sengaja kami lakukan ya Allah, baik dosa lahir maupun dosa batin kami, dosa kepada manusia maupun dosa kepadamu secara langsung ya Allah. Ya Allah, hari ini kami berkumpul dalam rangka memberikan pembinaan kepada anak-anak kami ya Allah. Sesungguhnya hanya Engkau yang membolak-balikkan hati dan pikiran manusia, dan hanya Engkau ya Allah memberikan pintu kemudahan kepada kami. Oleh karena itu hari ini kami mohon kepadamu ya Allah, berikan kepada sekolah ini keberkahan. Jadikan SMA 5 ini menjadi tempat pembelajaran bagi anak-anak kami, untuk tempat kami mendidik mereka memiliki masa depan yang baik. Dan jadikan anak-anak kami yang sekolah di tempat ini akan mampu untuk dapat meraih prestasi ya Allah. Berikan kepada anak-anak kami ini kesehatan, kekuatan lahir batin. Berikan anak-anak kami ini kecerdasan, daya ingat yang kuat, kepahaman dalam agama, keluhuran dalam akhlak, dan kelembutan hati mereka ya Allah. Berikan kepada anak-anak kami ini kemudahan, kelapangan, dan kelancaran untuk menerima dan menyerap pelajaran-pelajaran yang diberikan. Dan berikan mereka kemudahan ya Allah untuk menyelesaikan segala jenjang pendidikan mereka. Yang masih kelas 1 dan kelas 2 ya Allah, berikan mereka kemudahan untuk dapat menyelesaikannya. Bagi anak-anak kami yang menghadapi ujian, berikan mereka kemudahan, kelapangan, dan kelancaran untuk menjawab soal-soal ujian yang diberikan, sehingga mereka mendapatkan hasil yang maksimal dan mampu untuk melanjutkan pendidikannya ke jenjang yang lebih tinggi ya Allah. Andai mereka tidak melanjutkan pada pendidikan yang lebih tinggi, berikan anak-anak kami nanti kemudahan untuk mendapatkan pekerjaan yang layak ya Allah, sesuai dengan apa yang mereka niatkan ya Allah. Dan kami mohon ya Allah, jagalah siswa-siswi kami ini ya Allah dari segala macam pengaruh buruk pergaulan, dari pengaruh buruk ilmu pengetahuan dan teknologi yang tidak bisa kami hindarkan saat ini ya Allah, dan pengaruh buruk dari budaya yang juga senantiasa menghampiri kami semua. Jadikan anak-anak kami ini ya Allah bukan hanya menjadi masa depan dan kebanggaan orang tuanya, tapi jadikan mereka menjadi kebanggaan kami semua ya Allah. Ya Allah, kami mohon pula berikan kepada Bapak dan Ibu guru kami ya Allah kesehatan, kekuatan lahir dan batin. Berikan mereka kemudahan untuk dapat menyampaikan ilmu-ilmunya kepada kami, dan berikan keberkahan kepada ilmu yang mereka berikan kepada kami. Jadikan ilmu itu ya Allah menjadi tabungan akhirat mereka untuk kami, yang senantiasa mengalir nilai pahalanya kepada mereka dengan keikhlasan yang mereka lakukan ya Allah. Dan kami mohon ya Allah, jadikan anak-anak kami ini menjadi anak-anak yang senantiasa bermasa depan baik, anak-anak yang senantiasa membanggakan kami semua, karena hanya Engkau pemegang kunci kemudahan dan kesusahan. Sungguh sangat mudah bagi Engkau ya Allah untuk dapat memudahkan sesulit apapun masalah yang kami hadapi. Tapi sebaliknya Engkau yang mampu membuat sesuatu yang kami anggap mudah dan remeh ternyata menjadi susah lah yang luar biasa.
Oleh karena itu bentangkan pintu kemudahan bagi kami untuk dapat mendidik, membina anak-anak kami ini untuk mampu menjadi anak-anak yang berhasil, dan berikan kepada anak-anak kami ini kemudahan untuk mewujudkan apa yang menjadi niat, doa, asa dan cita-cita mereka ya Allah. Ya Allah, ampunkan dosa dan kesalahan kami, dosa dan kesalahan orang tua kami ya Allah. Karena sesungguhnya mereka sudah berkeringat-keringat ya Allah, banyak mengeluarkan biaya hanya untuk sekolah kami ya Allah. Tapi ternyata apa yang mereka keluarkan terkadang kami lupakan, sehingga kami tidak serius dalam melaksanakan pembelajaran. Jangan Engkau biarkan kami durhaka ya Allah, karena orang tua kami sudah senantiasa berkorban untuk kami ya Allah. Ya Allah, berikan pula keberkahan kepada guru-guru kami ya Allah, karena mereka adalah orang-orang yang mulia di hadapan-Mu, di hadapan kami semua ya Allah. Karena sesungguhnya kami tunggu tetesan ilmu dari mereka ya Allah. Allahumma a'inna ala zikrika wa syukrika wa husni ibadati. Rabbana hab lana min azwajina wa zurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma innaka afuwwun karim tuhibbul afwa fa'fu anna ya karim. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Rabbana atina fid dunya hasanah fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Terima kasih Bapak dan Ibu sekalian, mohon maaf. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.